Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Hari ini Kamis gerimis, romantis. Apalagi ditemenin sama kamu yang makin manis. Bos gua nih makin manis. Walaupun kantong makin tipis, yang penting mertua dapat martabak manis. Tapi jangan kebanyakan makan manis. Nanti nggak cuma kalori yang mengendap, duit juga mengendap. Kalau penonton utangnya mengendap, ditagih minggat terus. Daripada kita bahas utang terus, kita mulai aja inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal senjata. Bukan senjata yang biasa dipakai di film laga, bukan juga yang dipakai buat bela negara. Kita ngomongin senjata ilegal. Senjata ilegal yang bisa-bisanya ada di tangan warga sipil yang emosinya sekecil upil. Dari rebutan isi bensin, ujung-ujungnya malah jadi harus ngorbanin nyawa orang lain. Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah SPBU di Desa Tanjung Agung, Banyuasin, Sumatera Selatan 22 Oktober kemarin. Bermula dari cekcok antara sopir angkutan desa inisial DW dan pengendara mobil minibus yang gak terima antreannya diserobot. Awalnya cekcok kecil tapi nadanya udah tinggi. Warga yang lihat buru-buru melerai, tapi situasi ternyata belum damai. Begitu selesai isi BBM, keduanya malah lanjut saling kejar. Gas diinjak, emosi melonjak. Sampai akhirnya Dewe dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, korban O berusaha melerai, tapi miris O justru malah jadi sasaran peluru dari pelaku. Peluru menembus perut dan paha O, nyawanya tidak terselamatkan. Sementara Dewe juga kena tembak di bagian perut, tapi nyawanya berhasil selamat setelah dirawat intensif di rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku inisial HS, IG, dan DS. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 kendaraan yang ternyata pakai plat palsu. Dan senjata ilegal rakitan jenis FN yang dipakai buat menembak korban. Senjatanya ilegal, platnya abal-abal, pikirannya juga ikut mental. Gara-gara 1 senjata rakitan, nyawa orang melayang. 1 keluarga berduka dan 1 lagi alasan buat kita semua mengelus dada. Yang bikin miris, cerita kayak gini bukan kejadian 1-2. Ada banyak daftar panjang insiden kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh warga sipil terhadap warga sipil lainnya. Sebelumnya, peristiwa sipil tembak sipil juga terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, awal Oktober lalu. Saat itu korban yang sedang membonceng istrinya tiba-tiba ditembak oleh pelaku hingga tewas menggunakan senjata api rakitan. Kabarnya pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban tidak mau meminjamkan duit 100.000. Bayangin, gara-gara 100.000 nyawa melayang. Padahal pelaku pegang senjata rakitan yang harganya mungkin di atas 100.000. Kalau dijual, bisa aja saya. Selanjutnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada akhir September lalu, saat itu seorang warga bernama Hussein atau akrab dipanggil Caing ditemukan tewas ditembak di Jalan Poros, Sumarang, Kecamatan Campalagian. Polisi kemudian menangkap 3 orang pelaku, AK, DR, dan F. Dari tangan mereka disita 1 revolver dan puluhan peluru. Belum diketahui apa motifnya, tapi satu yang jelas, senjata ilegal lagi-lagi terlibat. Gak cuma itu, di Jakarta Selatan pertengahan September 2025 viral di media sosial video 2 pria nodongin pistol ke 2 pengemudi ojek online di Permata Hijau.
Sebelumnya lagi pada Januari 2025 di rest area tol Cibubur, seorang pria juga sempat nodongin pistol ke petugas SPBU cuma gara-gara nggak bisa nunjukin barcode pas mau isi bensin. Diminta barcode malah ngasih pistol. Itu pistol apa etanol? Sama-sama meresahkan ya. Bisa aja saya. Dan mirisnya semua peristiwa itu punya pola yang sama. Dugaan kepemilikan senjata ilegal yang dipakai buat mengancam atau parahnya lagi untuk menghabisi nyawa orang. Maraknya aksi penembakan dan penodongan menunjukkan bahwa senjata ilegal gampang banget beredar. Udah kayak gorengan. Semua orang bisa beli dengan mudah tanpa adanya pengawasan ketat. Padahal pihak aparat terus melakukan operasi penyitaan, namun jumlah senjata ilegal yang beredar tetap tinggi. Contohnya di Sumatera Selatan, pada operasi Senpi Musi 2025, Polda Sumsel berhasil menyita ratusan senjata ilegal, beberapa hasil penggerebekan, beberapa lainnya didapat dari masyarakat yang kasih senjata ilegalnya dengan sukarela. Polda Lampung Juli kemarin juga berhasil menyita puluhan senjata dan ribuan amunisi dari sebuah pabrik pembuatan senjata api rakitan. Ironisnya, salah satu pelaku yang ditangkap ternyata menjabat sebagai Ketua Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Purbalingga. Padahal harusnya orang yang berkecimpung di dunia itu paling paham bahwa senjata itu bahaya kalau dipegang sama orang yang nggak memenuhi kualifikasi. Tapi dia malah ngasih ruang buat orang makin arogan. Ibaratnya dokter yang paham kalau gula bikin diabetes, tapi dia malah buka bisnis minuman boba. Mana bobanya boba tapioka lagi. Kenyal-kenyal tuh usus. Perut yang tadinya six pack jadi bulet-bulet kayak habis dibekam. Gara-gara boba. Kasus yang lebih absurd lagi datang dari Nusa Tenggara Timur. Seorang oknum polisi berinisial S diduga meminjamkan 2 senjata aktif ke warga sipil di Bali. Bayangin senjata bisa dipinjemin kayak pulpen. Pulpen hilang aja bisa bikin heboh satu kantor. Apalagi senjata api kalau dipinjemin. Bukan heboh lagi, tapi heboh. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra bilang senjata itu sebenarnya sudah hilang sejak tahun 2017. Tapi baru berhasil diungkap pada Oktober 2025 saat dilakukan penertiban inventarisir senjata di kepolisian. Saat ini oknum S sudah ditahan, tapi dari hasil penyelidikan diduga masih ada 4 oknum polisi lain yang terlibat. Mereka diduga menjual hingga 10 pucuk senjata. Kalau yang jaga aja bisa ikut ngasih kunci gudang, gimana orang-orang di luar bisa ngerasa aman? Hobe. Heboh. Pertanyaannya, boleh nggak sih warga sipil pegang senjata? Gimana tuh? Boleh, tapi bukan berarti semua orang bisa asal punya kayak beli panci di toko kelontong. Iya. Kan syaratnya ketat banget. Seketat seleksi masuk polisi. Iya. Iya kan? Iya. Pertama, lo harus bisa nembak. Mau gua ajarin nembak? Nih, begitu udah lihat target nih, terus ngomong dah, kita kan udah sering jalan bareng nih. Mau nggak bareng-bareng terus? Muka lo kayak berang-berang. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Anda harus punya surat izin yang cuma bisa keluar kalau lo lulus tes psikologi. Jadi kalau hasil tes psikologi jeblok, ya jangan harap bisa pegang senjata. Ibaratnya kalau mau punya pistol harus lulus tes jadi manusia dulu. Kuntilanak mana bisa pegang pistol? Ketawa doang deh bisanya. Malam Jumat nih. Iya, dilanjutin. Kuntilanak mana bisa pegang pistol? Dia mah cuma bisa itu suara kuda ya. Suara kuda bukan begitu. Suara kuda tuh
Tapi karena ini malam Jumat, gue punya cerita horor. Gimana tuh? Barusan aja nih, gue lihat dompetnya penonton. Ih, serem. Balik lagi. Aturan sudah jelas bilang siapapun yang punya atau nyimpen senjata tanpa izin bisa dihukum berat, bahkan bisa dipidana mati. Peraturan Kapolri juga tegas mengatur izin senjata cuma boleh buat olahraga, berburu, dan bela diri. Meski aturannya udah jelas, tapi di sisi lain masih ada juga yang percaya kalau kepemilikan senjata bisa bikin warga merasa lebih aman. Katanya biar bisa melindungi diri. Nah, masalahnya kalau semua orang dikasih senjata atas nama perlindungan diri, lama-lama negeri ini bisa jadi kayak wahana zombie apokalips. Iya. Kebayang nggak? Semua orang pegang senjata. Sakit hati sedikit, tembak. Misalnya kita nyapa orang nih, nggak disunyumin balik, tembak. Ngeri. WA slow respon, tembak. Kebayar utang. Nggak bayar utang, tembak. Sayang dikit, tembak. Beda itu ya. Lihat aja Amerika Serikat yang melegalkan kepemilikan senjata api oleh sipil. Di sana tercatat sampai September 2025 ada sekitar 341 penembakan massal. Kalau dirata-ratain berarti setiap hari ada aja orang stres yang dengan gampangnya nembakin orang-orang. Jadi bukannya merasa terlindungi, orang-orang malah hidup dalam ketakutan. Angka penembakan di Indonesia jelas jauh lebih kecil. Tapi tren senjata rakitan ini bahaya laten. Betul. Kayak mantan lo tiba-tiba ngechat. Kabarinnya kalau udah sampai. Ya elah, kabarin kalau udah sampai. Kemarin gue keramas pakai odol aja lo nggak peduli. Pantesan diputusin ya. Tragedi di Banyuasin harusnya jadi pengingat pahit bahwa rasa aman nggak bisa dibangun pakai laras senjata. Sopir angkutan desa yang mestinya bisa pulang ke rumah habis kerja malah kehilangan nyawa gara-gara ada orang yang percaya masalah bisa diselesaikan dengan ancaman. Kalau ini terus dibiarin, pelan-pelan senjata api bisa berubah jadi simbol arogansi baru. Pasti itu, betul. Bisa jadi senjata api menjadi alat ukur siapa yang paling ditakuti, bukan siapa yang paling benar. Aparat memang sudah melakukan upaya buat berantas senjata api ilegal dengan cara melakukan penyitaan. Tapi penyitaan aja nggak cukup. Harus ada pendekatan sosial dan hukum yang benar-benar menyentuh akar masalahnya. Pengawasan terhadap jalur perdagangan gelap juga perlu lebih ketat. Jangan sampai senjata bisa keluar masuk sebebas merpati. Kalau tak sebebas merpati, lagunya Kahitna. Fenomena maraknya senjata ilegal di Indonesia bukan cuma soal barangnya, tapi soal mentalitas yang nempel di kepala banyak orang. Peredaran senjata api ilegal di Indonesia nggak bisa dilepas dari dua hal: lemahnya pengawasan dan tipisnya kesadaran hukum di masyarakat. Selama senjata api masih bisa beredar bebas dan selama masih ada orang yang yakin otot bisa mengalahkan logika, rasa aman cuma jadi angan-angan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan Come On Kamis Omon-Omon Online. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.